Episode 51. Rasa yang ada. King Wijaya Abraham, seru semua orang yang ada di ruangan itu. Nama yang bagus sekali, seru Oma Carol. Kenapa harus King? Tanya Alea sang kakak. King artinya adalah raja. Aku ingin putraku bisa menjadi seorang pemimpin dan raja di dunia ini, jawab Kevin. Bagus, mudah-mudahan segala keinginan terkabul dan doa yang terbaik untuk King, ucap Stephen merangkul bahu istrinya. Jadi Stella dan Ara punya sepupu seumuran ya. Saat ini mereka sudah 1 tahun, jadi besok pasti bisa besar bersama, ucap Alea berbinar. Iya kakak ipar, kuharap semua anak-anak kita bisa menjadi anak yang bisa membanggakan semua orang, terutama kedua orang tuanya, ucap Mira. Terdengar suara Baby King menangis. Dia terbangun dari tidur lelapnya karena lapar. Sepertinya Baby King haus. Sini sayang, minum ASI dulu ya, ucap Mami Carol mengambil King dari baby boxnya, lalu menyerahkan baby pada sang mama. Mira masih berusaha belajar untuk menggendong bayi. Sebaiknya kalian tidak usah melihat baby yang menyusu, ucap Kevin pada keluarganya. Memangnya kenapa Kevin? Tanya Tuan Richard, papa dari Stephen. Tidak ada, hanya saja aku tidak mau tubuh istriku dilihat oleh orang lain, jawab Kevin membuat semua orang menggelengkan kepala. Kami semua sudah punya, jadi gak bakalan pengen, ucap Stephen. Ya tetap saja, ini harus privasi. Sayang, seru Mira merasa malu dengan sikap sang suami yang begitu posesif itu. Semua orang hanya tertawa melihat Kevin yang seperti itu. Tentu saja Kevin tidak mau dua berlian favoritnya dilihat orang lain. Hanya dia saja yang boleh menikmatinya. Setelah dirawat di rumah sakit selama 2 hari, Mira sudah diperbolehkan untuk pulang. Kevin dan Mira sudah pulang ke apartemen. Baby King terlihat sangat gemuk dan aktif. Kevin menyewa seorang babysitter untuk membantu istrinya untuk merawat King. Lu Baby King embul. Mira tersenyum melihat Nana sang babysitter itu sedang memandikan King. Terlihat baby yang baru berumur beberapa hari itu terlihat sangat menyukai babysitternya. Bahkan King lebih suka kalau digendong oleh gadis berusia 20 tahun itu. Sini sayang, pakai baju sama mama ya. Mira mengambil Baby King dari gendongan Nana setelah selesai mandi. Tapi ternyata Baby King malah menangis. Aduh, anaknya mama kenapa nangis? Cup sayang, ucap Mira menenangkan sang putra. Biar saya yang pakaikan bajunya, Baby King Nona, ucap Nana mengambil alih King dari gendongan Mira. Dan ya, sang baby langsung diam dan tertawa. Kenapa dia lebih menyukaimu daripada aku, Nana? Entahlah Nona Mira, mungkin dia lebih suka sama saya, jawab Nana terkekeh. Mira hanya menggelengkan kepalanya. Memang benar Baby King hanya mencari Mira kalau dia mau menyusu saja. Baiklah King, kalau begitu minta ASI saja sama suster Nana ya, jangan minta sama mama, ucap Mira kepada putranya. Entahlah, sifat King memang sudah terlihat seperti baby yang sudah mengerti saja. Padahal biasanya baby seumur segitu masih belum paham dan mengerti. Sedangkan di sebuah villa, Lindsay terlihat sedang menyiram bunga di taman belakang. Dia benar-benar merasa bosan berada di villa itu selama 2 bulan ini tanpa kemana-mana. Ines datang membawa semangkuk buah-buahan.
segar yang baru saja dia kupas. "Nona, makanlah buah-buahan ini dulu," seru Ines. Lindsay menoleh dan dia menghentikan kegiatannya. "Ines, aku mau bertanya padamu." "Mau tanya apa, Nona?" tanya Ines. "Sudah aku bilang, jangan panggil aku Nona, panggil Lindsay saja," ucap Lindsay duduk di kursi teras belakang. "Baiklah, karena kamu yang memaksa, jadi mau tanya apa, Lindsay?" ucap Ines. "Sebenarnya di mana rumahmu? Apa kamu tidak merindukan keluargamu?" tanya Lindsay. Ines nampak sedikit terkejut, tapi kemudian dia berhasil menetralkan dirinya. Aku hanya seorang yatim piatu, jadi ya aku harus bekerja untuk mencari nafkah," jawab Ines. Begitu ya. Lalu mobil itu punyamu juga?" "Itu mobil yang aku beli dari hasil nyicil, Linz. Sudah lama aku bekerja bisa membeli mobil itu," jawab Ines sedikit gugup. Lindsay merasa heran pada wanita di depannya ini. Kalau dia hanya sebatang kara, kenapa dia mempunyai mobil yang bagus dan mahal seperti itu? Tapi setelah dia tahu kalau Ines hanya membelinya kredit, mungkin itu bisa saja, mengingat Ines juga sudah menabung selama ini. "Apa kamu tidak mempunyai seorang kekasih?" tanya Lindsay lagi. "Hahaha, aku tidak pernah memikirkan tentang pria, apalagi memiliki kekasih. Hidupku hanya untuk bekerja dan bekerja." "Kenapa tiba-tiba kamu bertanya seperti ini, Lindsay?" ucap Ines. Lindsay terdiam. Entah kenapa dia juga bertanya hal privasi seperti itu. "Sebenarnya aku merasa bosan di villa ini. Aku mau minta satu hal padamu. Bawa aku jalan-jalan sebentar saja." "Mohon," Lindsay sambil menangkupkan kedua tangannya. Ines sebenarnya paham dengan kondisi Lindsay saat ini. Wanita hamil memang kadang butuh refreshing agar tidak stres. Apalagi 2 bulan kemudian Lindsay sudah akan melahirkan. "Baiklah, aku akan membawamu jalan-jalan, tapi dengan satu syarat," ucap Ines. "Syarat apa?" tanya Lindsay antusias. "Kita harus menyamar. Jangan sampai ada orang yang tahu kalau itu adalah kita. Bagaimana?" Ternyata syaratnya hanya itu. Mudah sekali. Kenapa tidak dari dulu-dulu aku minta Ines untuk mengantarku pergi kalau ternyata syaratnya cuma harus menyamar? Batin Lindsay menjerit. "Oke, aku setuju." Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk keluar villa. Penyamaran pun sudah mereka lakukan. Ines mengajak Lindsay ke mall untuk berbelanja kebutuhan dapur. Setelah semuanya selesai, mereka naik ke lantai atas untuk membeli barang dan beberapa pakaian karena baju Lindsay sudah banyak yang tidak muat. "Pakaian hamil sudah, sekarang saatnya kita makan siang," seru Ines. Lindsay tersenyum dan mengangguk. Mereka memutuskan untuk makan di mall itu saja. Saat mereka sudah duduk di sebuah restoran, tiba-tiba Lindsay melihat seseorang yang sangat dia kenal sedang berjalan masuk ke restoran itu sambil menggandeng tangan seorang wanita. "Kenzo," gumam Lindsay. Kenzo datang bersama Jennifer dan akan makan siang di restoran yang sama dengan Lindsay. Wanita yang tengah hamil 7 bulan itu melihat ayah biologis dari bayinya sedang tertawa bersama wanita lain. Ada rasa yang menusuk di hati Lindsay. Sakit sekali rasanya. Entah kenapa dia merasa tidak rela melihat Kenzo mesra dengan wanita lain. Padahal itu juga hak dia. Bersambung.